Strategi kita, Mbak Dina, di dalam persaingan itu, persaingan kan bisa ada beberapa strategi ya. Ada strategi yang mendasarkan kepada price differentiation, ada strategi yang mendasarkan kepada quality differentiation. Kalau kita lihat di airline sebagai analoginya, ada Singapore Airlines, ada Lion Air, gitu ya. Nah, strategi kita memang secara sadar kita memilih kita yang quality differentiation-nya, gitu. Bagaimana bersaingnya? Nah, sama juga dengan analogi di airline tadi. Kenapa Singapore Airlines masih tetap laku? Padahal harganya tinggi, gitu. Karena kualitas yang diberikan oleh pelayanan yang diberikan oleh Singapore Airlines itu, menurut para pelanggannya, itu sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan. Gitu. Nah, kalau mereka memang yang price sensitif, tentunya mereka memilih kepada Lion Air misalnya. Nah, analogi itu yang ingin saya coba terapkan untuk menjelaskan bagaimana kita bersaing di industri jasa survei ini. Jadi kita tetap akan coba fokus kepada quality dan tentunya kita terus-menerus memperbaiki jasa kita, service kita kepada pelanggan, memberikan nilai tambah lebih kepada pelanggan sehingga mereka tetap merasa bahwa biaya yang mereka keluarkan itu sepadan dengan hasil yang mereka peroleh. Berarti bisa dibilang bahwa ID Survey ini masih memprioritaskan kualitas dan juga kalau bisa dibilang integritas karena memang kebanyakan ini adalah berkaitan dengan sumber daya manusia begitu, ya Pak ya. Betul. Dibandingkan dengan bersaing secara harga. Betul. Dan kepercayaan, karena bisnis ini kan bisnis kepercayaan. Jadi kita memang harus memegang integritas kita sehingga report yang keluar dari kita, sertifikasi yang keluar dari kita memang bisa dipercaya. Reliable. Betul. Oke, baik. Sesuai dengan janji saya, ini kita akan bicara banyak soal energi hijau, di mana kalau kita bicara soal perubahan iklim sudah sangat real kita rasakan di Jakarta sendiri. Ini memang polusinya luar biasa buruk begitu, Pak. Kalau kita bicara soal ISPA ini luar biasa begitu, angkanya cukup tinggi, penyakit pernafasan, dan ini dituduhlah salah satunya adalah sektor pertambangan yang istilahnya memberikan kontribusi terhadap polusi yang buruk begitu. Nah, ini kan juga salah satu pelanggan dari ID Survey begitu, yang seperti yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya. Kira-kira kalau dari ID Survey sendiri lewat bisnis unit, apa sih Pak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki polusi udara ini? Ya. Mungkin kita nggak masuk ke dalam bagaimana si pelanggan kita itu dampaknya seperti apa, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa membantu pelanggan-pelanggan kita ataupun para calon pelanggan yang lain untuk mengurangi emisi karbon mereka jadi kita tidak langsung terlibat ya di dalam itu, cuma bagaimana kita membantu mereka mengurangi emisi karbon dan bagaimana dengan upaya pengurangan emisi karbon tersebut mereka juga mendapatkan manfaat finansial. Karena kan yang menjadi masalah kan sekarang kalau mau mengurangi emisi karbon, manfaat finansial bagi mereka yang karbon emiternya itu apa gitu lah. Itu kan yang selalu menjadi bahan perdebatan. Nah, salah satu yang produk unggulan yang kami sekarang coba luncurkan itu kita brandingnya namanya Equator. Khatulistiwa, tapi juga sekaligus equalization dari emission dan dari reduction gitu yang kita ingin coba kembangkan. Itu dengan branding Equator itu kita ingin bantu pelanggan-pelanggan kita untuk paham sebenarnya manfaat apa sih yang mereka bisa peroleh, manfaat finansial apa yang mereka bisa peroleh kalau mereka melakukan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Betul. Nah, jadi langkah pertamanya tentunya kita bantu mereka untuk awareness dulu. Nanti kalau mereka udah aware bahwa ada manfaat-manfaat yang bisa diperoleh, kita bantu sebagai konsultan, sebagai technical advisor, desain roadmap-nya, desain project-projectnya, dan kemudian kita hitung nih berapa biayanya untuk mengerjakan project-project tersebut. Kemudian kita validasi, kita verify, karena kita juga verified auditor untuk itu. Kita verify bahwa mereka memang projectnya udah oke. Kemudian kalau memang dijalankan projectnya, emisinya turun, kita verify lagi emisinya turun berapa. Nah, itu yang kemudian bisa kita bantu untuk daftarkan di KLHK untuk sertifikasinya bisa diperjualbelikan di bursa karbon. Oke. Bursa karbon insya Allah kan kalau rencananya pemerintah semua berjalan lancar September ini
harusnya berjalan. Itu merupakan salah satu upaya sehingga dengan semakin adanya manfaat-manfaat ekonomi yang semakin jelas, bisa membantu memberikan insentif bagi carbon emitters untuk mengurangi emisi mereka. Oke, baik. Berarti kalau dari penjelasan Pak Ari bisa dibilang memang upaya untuk menuju ke energi hijau yang memang sebenarnya sudah dilakukan oleh semua pihak begitu, baik Indonesia juga berkomitmen, pemerintah pun negara-negara luar ini kan sudah kompak untuk menuju ke arah sana. Tapi buat ID Survey sendiri bisa dibilang ini adalah area bisnis baru ya Pak? Betul. Kami kan harus selalu mencoba melakukan pengembangan usaha, diversifikasi. Karena dinamika dari portfolio kami itu masing-masing berbeda-beda. Contohnya misalnya dulu kami sangat mengandalkan ISO, kami melakukan certification ISO. Tapi kalau semakin banyak yang hampir kalau semua perusahaan sudah punya sertifikasi ISO, perusahaan apa lagi yang kita bisa jadikan pelanggan, gitu kan? Otomatis kan itu akan berkurang volume pekerjaan sertifikasi yang kita lakukan. Itu salah satu contoh dari portfolio kita. Nah, dengan itu kita tentu harus cari portfolio baru pengganti. Nah, kita lihat tadi seperti Mbak Dina sampaikan, ini carbon emission, perubahan iklim, itu kan suatu yang sangat membutuhkan certification, membutuhkan konsultan, survei untuk itu. Nah, kita melihat bahwa peluangnya sangat besar. Jadi kita sekarang ini yang merupakan salah satu portfolio unggulan yang sedang kami kembangkan. Baik, tadi kan Pak Ari sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana ID Survey melihat energi hijau ini sebagai area bisnis yang baru justru begitu menjadi sentimen positif bagi kinerja keuangan kalau bisa dibilang. Lalu kalau dari ID Survey sendiri melihat upaya energi hijau ini sebenarnya seberapa besar nilai komitmen atau mungkin ada nilai investasi atau kalau memang tidak bisa disebutkan nilai investasinya, tolok ukur apa sih Pak? ID Survey menetapkan bahwa memang ID Survey sudah berhasil nih untuk menerapkan energi hijau. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kita lihat dari sisi internalnya kita dulu, investasi kita apa, baru kita bicara tolok ukur apa gitu ya. Untuk yang internal Mbak Dina, karena kita ini kan perusahaan surveyor. Perusahaan surveyor kita berproduksi melalui sumber daya manusia. Betul. Bukan berproduksi melalui peralatan ataupun mesin gitu. Jadi apa yang kita siapkan, komitmen kita untuk bisnis hijau ini adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, jadi kita melakukan investasi mungkin memang nggak seperti kita bangun pabrik atau seperti bikin peralatan, tapi kita cukup besar. Kita bekerja sama dengan pihak lain, kita membeli kompetensi, kita kerjasama, kita bayar supaya kita ngerti ini sebenarnya metodologinya seperti apa, standar yang perlu kita ini kan seperti apa, kita kirim orang-orang belajar keluar. Jadi itu adalah bagian dari komitmen kita agar kita bisa membantu pelanggan-pelanggan kita mencapai tujuan mereka di emisi gas rumah kaca ini. Nah, tapi kalau kita bicara tolak ukur, mungkin yang menjadi tolak ukur kami, karena kami sebagai BUMN, kami ingin sekali mensukseskan program pemerintah. Nah, tolak ukur kami tentunya ada bagaimana kita bisa membantu pemerintah mencapai penurunan NDC. NDC adalah National Determined Contribution. Berapa banyak sebuah negara itu berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kalau Indonesia ini selama ini mungkin mengeluarkan emisi 2,8 miliar ton CO2 ekuivalen dari sekarang sampai 2030, NDC-nya sebenarnya sekitar 900 juta ton karbon dioksida ekuivalen yang ingin dicapai. Nah, dari situ itu berapa banyak nih yang kita bisa bantu untuk mencapai NDC tersebut melalui carbon trading, melalui program-program pembentukan project development atau roadmap mitigation action plan. Nah, itu yang kita coba lakukan ke sana gitu. Oke, baik. Lalu masih berkaitan dengan energi hijau tadi. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa memang salah satu upaya pemerintah adalah dengan menciptakan bursa karbon tadi. Kalau target dari ID Survey sendiri, target besar atau tujuan besar atau langkah besar selanjutnya berkaitan dengan energi hijau ini apa Pak? Apakah bisa menjadi badan survei yang memang menjadi tolok ukur untuk masuk ke bursa karbon ini atau ada tujuan lain? Ya, betul. Itu salah satu kalau kita bilang bisnis hijau itu satu portfolio besar. Salah satu sub-portfolio yang sangat kita andalkan itu adalah bursa karbon ini. Bagaimana ID Survey bisa mendukung bursa karbon. Gitu ya. Targetnya kan insya Allah di September ini bursa karbon jalan dan ada transaksi perdagangan yang terjadi di situ.
Nah, sekarang kalau bursa karbon itu sendiri, mungkin analogi yang gampang bagi Mbak Dina dan para pemirsa yang mungkin udah biasa di pasar modal, itu sebenarnya kan analoginya gampang pasar modal. Mungkin kalau kita mau issue bonds, kita bayangkan, kita kan mesti siapkan accounting-nya dulu. Kemudian ada auditor KAP yang memastikan bahwa angka-angkanya memang sesuai dengan PSAK misalnya. Valid. Betul. Kemudian setelah itu harus ke rating agencies. Ini rankingnya di mana nih? Apakah dia triple A atau single A atau apapun gitu. Baru setelah itu kemudian dengan adanya ini mereka punya standar, punya perbandingan, bisa diperjualbelikan di bursa. Nah, sebenarnya kami ingin seperti itu, masuk ke rantai dekarbonisasi dari awal sampai akhir seperti itu. Tentunya perlu accounting. Siapa nih yang bisa melakukan accountingnya? Salah satu dari anak perusahaan kita bisa melakukan accountingnya, melakukan baselining-nya, kemudian melakukan accounting terhadap benar nih memang karbon yang mereka sekarang sekian. Terus kemudian mesti ada auditornya yang memastikan bahwa memang benar hitungan-hitungan karbonnya. Kemudian bikin program, kita bantu bikin program lagi. Kemudian setelah itu di-verify, ada pevindonya. Kita udah terverify, kita udah terakreditasi juga untuk jadi verification-nya, agencies-nya itu. Kemudian daftar ke bursa. Berarti kalau di sini daftar ke LHK. Butuh investment banking yang memastikan documentation-nya benar atau enggak. Kita juga ingin seperti itu. Jadi benar-benar dari end to end yang kita lakukan. Tapi analogi paling gampang analogi IPO sih sebenarnya. Dari situ mungkin gampang sekali melihat ini. Mempersiapkan sertifikasi seluruh sektor yang mau masuk ke bursa. Betul, bursa karbon. Karbon begitu. Bahwa memang mereka valid begitu, dokumen-dokumen yang menjadi syarat ini valid. Betul. Disitulah ID Survey menargetkan untuk masuk, Betul. untuk menyajikan end-to-end service tadi. Betul sekali. Kalau sampai saat ini tantangannya, mungkin secara general terkait dengan energi hijau atau mungkin menuju ke tujuan besar yang tadi Pak Ari jelaskan, tantangannya apa Pak? Ada beberapa tantangan, Dina. Yang pertama-tama awareness dari para pelaku bisnis itu masih sangat bervariasi. Jadi kita mesti bantu kembangkan awareness mereka terhadap produk-produk yang saat ini sebenarnya bisa mereka manfaatkan. Yang kedua, regulasi kita juga masih terus berkembang. Nah, insya Allah ini dalam waktu dekat semua regulasi yang diperlukan untuk terjadinya bursa karbon itu akan terbit, jadi itu bisa jalan. Tapi kan itu masih terus berkembang. Jadi itu juga merupakan bagian di mana kita ikut membantu pihak-pihak otoritas untuk menyusun standarisasinya itu sendiri. Kemudian kita bicara standar. Standar itu Indonesia belum memiliki standarnya saat ini. Standar itu yang juga kita bantu untuk kembangkan, gitu ya. Tentunya di bawah bimbingan dari KLHK yang memang menjadi focal point dari usaha-usaha perubahan iklim di Indonesia. Nah, standar-standarnya itu adalah berlaku di Indonesia. Tapi kalau kita mau perdagangan karbon misalnya, itu kan pembeli atau penjualnya mungkin bukan dari Indonesia saja. Kita pengennya bursa karbon ini kan internasional. Ya. Nah, bagaimana ini standar yang di Indonesia ini bisa juga diakui sama para investor yang berasal dari luar negeri. Oh, okay. Nah, ini juga merupakan bagian yang masih terus kita bantu untuk diselaraskan, dan kita benar-benar dukung KLHK dalam hal ini untuk bagaimana melakukan standarisasi tersebut. Oke, baik. Tantangannya yang luar biasa ya Pak ya? Seru Pak. Oke. Dengan tujuan yang besar pula, yang luar biasa pula begitu. Mungkin ini untuk menjadi pertanyaan terakhir saya di dialog kita pada hari ini. Di luar soal energi hijau dan juga yang tadi di segmen sebelumnya kita jelaskan, yakni mengenai kinerja keuangan. Target apa lagi sih Pak yang sudah ada di depan mata ID Survey begitu? Mungkin di sisa tahun 2023 atau yang paling dekat di tahun 2024. Target apa lagi Pak? Baik. Yang pertama-tama, waktu kita dibentuk holding tahun 2021, itu kita mungkin Mbak tahu bahwa ada rancangan holding yang disusun, yang disepakati antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Nah, ada beberapa hal dari situ yang harus kami selesaikan di tahun 2023 ini yang sedang kami proses. Gitu. Yang kedua, yang juga dari sisi pengembangan usaha yang menarik, insya Allah ini kita sedang garap juga, adalah bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk menyiapkan peta dasar di Indonesia. Mungkin berdasarkan undang-undang, Indonesia itu harusnya punya satu peta yang sama di seluruh Indonesia dengan spesifikasi yang tertentu. Tapi karena sekarang itu belum tersedia, maka
lembaga pemerintah maupun lembaga swasta itu mungkin punya peta yang berbeda-beda, Mbak. Oh, peta lokasi, Pak? Peta kepulauan? Oh, bukan, peta detil. Kalau peta Oke, lokasi baik. kan peta tata ruang. Heeh. Kemudian misalnya gini, paling gampang misalnya kita punya izin untuk perkebunan, kan ada batas izinnya. Tapi kalau petanya itu skalanya terlalu gede, nggak akurat, selisih 1 meter, 20 meter itu kan pengaruh di tanahnya itu kan besar sekali tuh. Bisa tumpang tindih antara satu izin dengan izin yang lain. Nah, itu yang saat ini sedang kami bantu untuk menyiapkan peta dasar, dan kemudian peta dasar itu bisa dijadikan sebagai bahan analisis, spatial analysis, dan semuanya tata ruang, atau kemudian even karbon aja kalau kita petakan di situ, kita bisa tahu karbon yang banyak di mana. Iya, benar. Ini seperti apa. Nah, itu yang sedang kami bantu pemerintah untuk menyiapkan peta dasarnya. Moga-moga kalau dengan doanya Mbak, dengan doanya semua pemirsa, kita bisa mulai lakukan itu di awal 2024. Awal 2024 akan dimulai untuk mendapatkan peta yang akurat bisa dibilang Betul. ya Pak ya, untuk keperluan ekonomi dan juga bisnis. Betul.